Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Fauzia beserta teman saya Anissa Rizal dan Muhammad Yusuf Rizky yang saat ini sedang berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas lanjutan yang diberikan oleh Bapak Dedik Nurtrianto mengenai ACL pada bab 4 dan bab 5. Pada bab 4 ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengecek informasi biaya yang terdapat pada ACL. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan pemisahan data berdasarkan kode, yaitu dengan cara ke Transapril, lalu Analyze, lalu Summarize, dan pada kolom Summarize kita pilih kode, pada subtotal kita pilih Amount, lalu pada Other Fields dapat kita pilih Description. Lalu pada output dapat diberi nama Trans by Code. Lalu OK. Maka di sini sudah terpisah data-datanya berdasarkan kode. Lalu selanjutnya kita dapat memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Caranya yaitu ke Transapril, lalu Edit, Filter, pilih New, dan pada kolom Expression dapat kita tuliskan Between All Trim Codes 3000 dan 3750. Lalu dapat kita verify. Jika sudah valid, dapat kita save dengan nama yang kita inginkan. Between 3000 sampai 3750. Lalu OK. Lalu dapat kita lihat hasilnya pada Analyze, Count Records. Pada If dapat kita pilih yang sebelumnya, lalu OK. OK. Maka didapatkan hasil sebanyak 88 transaksi antara kode 3000 hingga 3750. Lalu data ini dapat kita ekstrak dengan cara ekstrak data, lalu if-nya dapat kita pilih between 3000 sampai 3750. Lalu ini dapat kita isi dengan trans by travel, karena pada kode antara 3000 hingga 3750 adalah transaksi untuk biaya perjalanan. Lalu OK saja. Nah, maka data tersebut sudah terekstrak. Selanjutnya kita dapat melakukan pemisahan data berdasarkan yang kita pilih. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi match, yaitu dengan cara ke Transapril, lalu Edit, Filter, pilih New, lalu pada kolom Expression dapat kita tuliskan Match All Trim Codes 5813 sampai 7992. Lalu klik Verify. Jika sudah valid, maka dapat kita save dengan nama yang kita inginkan. Lalu OK. Lalu kita dapat melihatnya pada Analyze, Count Records. Pada if-nya dapat kita pilih yang match, lalu OK. OK. Maka muncul output sebanyak 11 data terkait dengan kode 5813 sampai 7992.
Lalu data tersebut dapat kita ekstrak dengan cara ekstrak data. Lalu pada if dapat kita pilih match. To-nya dapat kita tulis dengan trans by rekreasi karena pada kode 5813 hingga 7992 merupakan transaksi-transaksi dari rekreasi. Lalu dapat di-oke saja dan datanya sudah terekstrak. Lalu selanjutnya kita dapat membuat daftar jumlah pada setiap nomor kartu, yaitu dengan cara ke Transapril, lalu Analyze, Classify, lalu pada Classify All dapat kita pilih Card Name, dan pada Subtotal Fields dapat kita pilih Amount. Lalu pada Output dapat kita beri nama Trans by CCM. Lalu oke. Dan untuk kolom persen ini dapat kita remove atau kita hapus. Maka data-data pada setiap kartu ini sudah tertulis jumlahnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 dari ACL 9. Jadi yang langkah pertama yaitu memastikan tidak adanya error pada field acceptable codes dan unacceptable codes. Jadi langkah yang pertama adalah klik unacceptable codes, lalu klik data, verify fields, lalu add all, kemudian oke. Nah, di sini tertera bahwa null data validity error, yang artinya tidak ada data error. Kemudian kita cobakan kepada field acceptable codes dengan langkah yang sama, yaitu data, verify field, add all, oke. Nah, untuk acceptable codes juga tidak terdapat data yang error. Maka kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah berikutnya adalah mencek panjang dan tipe dari acceptable codes dan unacceptable codes. Caranya adalah klik unacceptable codes, kemudian edit, table layout. Untuk name di sini kita lihat codes-nya adalah panjangnya telah 50 dan tipenya ASCII, berarti sudah benar. Dan kita cek kepada field acceptable codes, sama langkahnya seperti unacceptable, table layout, dan kita lihat codes di sini yaitu telah memiliki tipe ASCII dan panjangnya 50. Langkah selanjutnya adalah menghitung field dari unacceptable codes dan acceptable codes. Caranya adalah ketik unacceptable codes, lalu edit, kemudian table layout, dan di sini klik add new expression. Pada bagian nama dituliskan codes underscore sub underscore unacceptable. Dan untuk bagian default value fx, diklik fx, kemudian di sini diisikan subs tr, buka kurung all trim, buka kurung codes, tutup kurung 1,4, kemudian verify, dan di sini expression-nya valid, lalu oke, di sini juga oke. Kemudian di sini klik centang hijau, kemudian klik close. Dan di sini klik kanan pada codes, lalu add column, kemudian double klik pada code sub unacceptable, lalu oke. Nah, di sini telah ditambahkan
code sub unacceptable. Kemudian kita akan menambah sub dari acceptable code seperti unacceptable. Caranya klik acceptable, lalu edit, kemudian table layout, add new expression, di bagian nama diketikkan codes underscore sub underscore acceptable. Lalu di bagian default value, klik FX. Di sini diketikkan subs tr, kemudian buka kurung all trim, buka kurung codes 1,4, lalu verify, oke, oke. Dan di sini centang dan code sub acceptable telah muncul, kemudian close. Klik kanan pada kolom codes, lalu add kolom, kemudian double klik pada codes subs acceptable, lalu oke, maka telah muncul code subs acceptable. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah tabel-tabel yang akan kita kelola pada umumnya memiliki field kode dengan cara pilih data, lalu join table, kemudian pada daftar secondary table isikan acceptable codes dan pilih code sub unacceptable pada primary keys, dan untuk secondary key pilih code sub acceptable, dan untuk primary field pilih code sub unacceptable dan centang presort secondary table. Kemudian ketik codes underscore in underscore both table, lalu pada tab more pastikan di sini tidak ada selain all dan match primary record yang tercentang, lalu pilih OK, dan di sini tidak ada file dari code sub unacceptable karena belum dimasukkan kodenya atau isinya. Kemudian analyze, lalu count records. Oke, di sini juga belum ada karena belum terdapat data. Langkah selanjutnya adalah menampilkan layout untuk tabel TransApril dengan cara klik TransApril, kemudian edit, table layout, dan add new expression. Kemudian pada nama dituliskan codes underscore sub underscore April, kemudian di default value bagian fx diklik dan dituliskan subs tr dalam buka kurung all trim, buka kurung codes, tutup kurung 1,4 tutup kurung, lalu verify, dan expression is valid, oke. Oke, di sini centang tanda centang hijau, kemudian code sub April telah ditambahkan. Dan pada klik kanan pada bagian codes, add column, lalu klik pada code sub April, kemudian oke. Di sini telah ditambahkan code sub April. Lalu save dengan cara close, yes. Langkah selanjutnya adalah menggunakan instruksi relation untuk mendapatkan transaksi unacceptable dengan cara klik TransApril, kemudian klik data, relay table, oke. Dan di sini add table dari unacceptable codes, lalu add, close, dan pada bagian ini klik dan drag dari code sub ke code sub unacceptable.
lalu finish. Langkah selanjutnya, klik kanan pada code sub April, kemudian add column, dan pada from table, pilih unacceptable codes, dan pilih di sini code sub unacceptable, double klik, kemudian OK, dan di sini telah ditambahkan code sub unacceptable. Selanjutnya adalah menampilkan transaksi unacceptable dengan filter dengan cara klik kolom pertama code sub unacceptable, lalu klik kanan, kemudian quick filter, lalu pilih not equal. Di sini ditampilkan data-data dari unacceptable codes. Kemudian ekstrak data dengan cara klik data, kemudian ekstrak data, lalu pastikan pada bagian ini yang diklik adalah record, dan isi pada kolom 2 yaitu trans underscore April underscore unacceptable. Lalu klik OK. Di sini akan keluar data atau 7 data yang dianggap tidak wajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.